Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan laporan data warehouse dengan judul Analisis Keuangan Menggunakan Pivot Table pada Microsoft Excel. Pengelolaan keuangan yang akurat sangat penting bagi sebuah usaha karena membantu pihak manajemen dalam mengawasi arus kas, mengendalikan pengeluaran, dan mengambil keputusan secara tepat. Dalam laporan ini, data yang kami analisis berjumlah 500 transaksi harian, tercatat sepanjang Januari hingga Desember 2025, dengan total nilai transaksi mencapai Rp288.668.718. Data tersebut terbagi ke dalam 4 kategori produk, yaitu kebersihan, makanan, minuman, dan sembako. Untuk pengelolaannya, kami menggunakan Microsoft Excel Pivot Table karena alat ini terbukti efisien dalam merangkum dan menyajikan data transaksi dalam jumlah besar. Hasil pengelolaan data inilah yang kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan di masa mendatang. Selanjutnya, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian sekaligus tujuan yang ingin dicapai. Pertama, bagaimana cara menganalisis data keuangan menggunakan pivot table dengan tujuan menganalisis pemasukan dan pengeluaran secara menyeluruh. Kedua, berapa total pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dengan tujuan mengetahui kategori transaksi yang paling dominan. Ketiga, kategori transaksi apa yang paling dominan untuk mengetahui bagaimana perkembangan transaksi setiap bulannya. Dan yang keempat, bagaimana perkembangan transaksi dari bulan ke bulan yang pada akhirnya bertujuan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami oleh siapa saja. Ada 4 manfaat utama dari analisis ini. Yang pertama, efisiensi analisis. Memudahkan pengelolaan data keuangan berskala besar secara cepat dan sistematis. Kedua, visibilitas arus kas. Memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pemasukan dan pengeluaran toko. Yang ketiga, identifikasi kategori. Membantu mengenali kategori transaksi mana yang paling dominan. Dan yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Hasil analisis ini menjadi pijakan bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih akurat. Berikutnya kami jelaskan sumber dan gambaran data yang digunakan. Data bersumber dari catatan transaksi harian toko sepanjang tahun 2025 dalam format Microsoft Excel. Mencakup periode Januari sampai Desember 2025 dengan jenis data berupa transaksi harian, baik pemasukan maupun pengeluaran. Kategori produknya ada 4, kebersihan, makanan, minuman, dan sembako. Sedangkan jenis produknya cukup beragam, diantaranya beras, gula, minyak goreng, mie instan, roti, snack, sabun, sampo, kopi, teh, dan susu. Seluruh data ini kami olah menggunakan Microsoft Excel Pivot Table dengan total 4 tabel pivot yang menghasilkan total nilai transaksi sebesar Rp288.668.714. Masuk ke bab 2, hasil analisis. Kita mulai dari perbandingan total pemasukan dan pengeluaran sepanjang 2025. Total pemasukan tercatat sebesar Rp132.988.082. Sementara total pengeluaran mencapai Rp155.680.632. Artinya jika dihitung selisihnya, toko ini mengalami kerugian sebesar Rp22.692.550 pada periode berjalan. Ini menjadi temuan awal yang penting. Secara keseluruhan, pengeluaran toko lebih besar dibandingkan pemasukan. Untuk melihat polanya lebih detail, berikutnya adalah tren pemasukan dan pengeluaran per bulan sepanjang 2025. Terlihat pada grafik, aktivitas transaksi tertinggi terjadi pada bulan Februari, Agustus, dan Desember. Namun perlu dicatat, tingginya aktivitas transaksi tidak selalu berarti untung, karena di beberapa bulan tersebut pengeluaran juga ikut melonjak mengikuti pemasukan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa arus kas toko cukup dinamis dari bulan ke bulan dan perlu dipantau secara berkala.
Slide 8 yaitu laba atau rugi per bulan. Kalau kita rinci per bulan, hasilnya seperti berikut. Toko mengalami laba pada bulan Januari, Februari, April, dan Oktober, dengan laba tertinggi terjadi pada Oktober sebesar 8.168.654. Sedangkan pada 8 bulan lainnya, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember, toko mengalami rugi dengan kerugian terbesar terjadi pada bulan Juni, yaitu sebesar 8.585.975. Disusul Maret sebesar 8.251.834. Jadi dari 12 bulan hanya 4 bulan yang mencatatkan laba, sedangkan 8 bulan lainnya mengalami rugi. Masuk pada bagian analisis berdasarkan kategori. Selanjutnya kita lihat performa keuangan berdasarkan kategori produk. Ada 4 temuan utama di sini. Pertama, kategori sembako merupakan kategori dengan nilai transaksi terbesar, baik dari sisi pemasukan yang menyumbang 31,6% maupun dari sisi pengeluaran. Kedua, kategori makanan memberikan kontribusi pemasukan yang tinggi namun dengan pengeluaran yang relatif lebih rendah, sehingga menjadikannya kategori yang paling menguntungkan. Ketiga, kategori minuman justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Pengeluarannya mencapai 43,4 juta rupiah, jauh melampaui pemasukan yang hanya 29,6 juta, sehingga menghasilkan selisih negatif terbesar kedua. Dan keempat, kategori kebersihan merupakan kategori dengan nilai transaksi terendah di antara keempat kategori yang ada. Masuk pada bagian pembahasan. Dari hasil analisis tersebut, kita masuk ke bagian pembahasan. Secara umum, aktivitas transaksi toko ini cukup tinggi, namun besarnya pengeluaran menyebabkan kondisi keuangan mengalami defisit. Ada 4 faktor yang kami identifikasi sebagai penyebabnya. Pertama, biaya operasional yang tinggi, beban operasional harian yang besar turut menekan margin keuntungan toko. Kedua, pengeluaran kategori toko sembako dan minuman. Dua kategori ini mencatat pengeluaran paling besar sepanjang tahun. Ketiga, pengelolaan stok yang belum optimal. Pengadaan barang yang kurang efisien turut meningkatkan beban pengeluaran. Dan keempat, kurangnya pengendalian biaya. Minimnya kontrol terhadap pengeluaran memperbesar risiko terjadinya defisit. Dari sini, arah perbaikan yang kami merekomendasikan adalah pengendalian biaya operasional serta peningkatan strategi penjualan pada kategori yang memiliki margin lebih tinggi, seperti makanan. Kesimpulan 1. Pivot table pada Microsoft Excel sangat membantu dalam mengolah dan menyajikan data transaksi keuangan secara cepat, sistematis, dan mudah dipahami. Kedua, total transaksi keuangan sepanjang tahun 2025 mencapai 280.668,714 rupiah yang terdiri dari pemasukan sebesar 132,988,82 rupiah dan pengeluaran sebesar 155,680,632 rupiah, sehingga tercatat total defisit sebesar 22,7 juta. Ketiga, kategori sembako memiliki nilai transaksi tertinggi sementara kategori kebersihan memiliki nilai transaksi terendah. Keempat, transaksi tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Januari, menunjukkan aktivitas keuangan toko yang cukup fluktuatif sepanjang tahun. Secara keseluruhan, informasi hasil analisis ini kami harapkan dapat menjadi dasar evaluasi, pengendalian pengeluaran, dan perencanaan keuangan yang lebih efektif untuk periode berikutnya. Saran: mengurangi pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan, meningkatkan penjualan pada kategori-kategori yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi seperti kategori makanan. Melakukan evaluasi keuangan secara berkala dengan memanfaatkan pivot table. Menggunakan visualisasi grafik agar hasil analisis semakin mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk pihak manajemen yang bukan berlatar belakang teknis.